Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Zairana Putri, NPM 22142310001 dari kelas TIP A. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama ada inventarisasi makhluk hidup, yang kedua mikroskop, yang ketiga struktur tumbuhan, dan yang keempat ada struktur hewan. Materi yang pertama adalah inventarisasi makhluk hidup. Di sini saya akan membahas hewan avertebrata air, merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata yang menjelaskan bagaimana morfologi, fisiologi, termasuk sistem pernafasan dan pergerakan hewan, cara makan, nilai ekonomis, dan sistem produksi, serta klasifikasinya. Tumbuhan terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki akar berserabut, tidak berkambium, batang tidak bercabang. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai akar tunggang, berkambium, dan bercabang. Selain tumbuhan, hewan juga memiliki 2 klasifikasi, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki ruas dan tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang dan mempunyai struktur anatomi. Untuk proses klasifikasi makhluk hidup yang disebut taksonomi dimulai dengan mengelompokkan beberapa individu yang memiliki persamaan ciri ke dalam satu kelompok. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian. Yang pertama, individu. Individu adalah bagian terkecil dari suatu kelompok manusia yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan suatu kelompok atau objek dari hasil pengamatan. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan kelompok sosial dari beberapa organisme yang memiliki habitat yang sama. Dan yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang memiliki hubungan timbal balik. Yang kelima ada biosfer, yaitu jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru. Berikutnya materi bab 2 yaitu mikroskop. Mikroskop adalah peralatan yang sering digunakan di laboratorium dan berfungsi untuk mengamati suatu objek yang sangat kecil. Dengan cara mengamati suatu objek, melakukan perbesaran bayangan objek menggunakan lensa. Mikroskop cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu mikroskop stereo dan majemuk. Memiliki 3 sistem lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Kedua mikroskop memiliki jenis yang sama, yaitu monokuler, yang hanya memiliki satu lensa okuler, dan binokuler, yang mempunyai sepasang lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang berada di bawah tabung dan letaknya dekat dengan objek. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang berada di tepat di atas tabung dan letaknya dekat dengan mata pengamat. Selanjutnya, lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan pertama dan lensa menunjukkan struktur dari objek yang akan terlihat. Semakin besar kemampuan satu lensa, akan semakin kecil jarak 2 titik api yang berdekatan, yang dapat dilihat secara terpisah menggunakan mikroskop. Karena jika semakin pendek jarak titik, maka semakin kuat pembesarannya. Lensa okuler biasanya dipasang dalam pembesaran 10 kali. Lensa objektif dibuat dalam pembesaran yang berbeda, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya, mikroskop memiliki cara penggunaan yang harus dilakukan dengan benar. Berikut langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, peganglah lengan mikroskop dengan salah satu tangan dan tangan lain memegang kaki mikroskop dan letakkan di atas meja. Yang kedua, kemudian putarlah revolver untuk mendapatkan medan penglihatan yang baik sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler. Yang ketiga, putarlah cermin ke arah sumber cahaya sambil melihat lensa okuler. Yang keempat, letakkan preparat yang ingin diamati dan jepit dengan penjepitnya sehingga cahaya yang terkumpul menembus kaca benda. Berikut ini saya akan menjelaskan materi 3 yang berjudul struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari berbagai macam, yaitu akar, batang, dan juga daun, yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, akar berfungsi sebagai alat untuk penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, batang berfungsi sebagai sarana pengangkut zat air yang penting bagi tumbuhan melalui penyerapan dari akar menuju ke daun, dan sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya,
Daun berfungsi untuk proses pengembalian zat makanan melalui proses fotosintesis sebagai tempat penyerapan, dan daun merupakan organ dari tumbuhan yang digunakan untuk perbanyakan secara vegetatif bagi tumbuhan itu sendiri. Organ tumbuhan tersusun atas sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sel merupakan bagian terkecil dari suatu organisme yang memiliki kehidupan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur, fungsi yang sama dan membentuk suatu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan dewasa yang terdiri dari epidermis dan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan penyangkut xilem dan floem, serta jaringan gabus. Stomata adalah sel khusus yang pada umumnya ditemukan pada daun. Stomata pada tumbuhan berperan penting dalam pertukaran gas antara atmosfer dan ruang antar sel. Berikutnya, epidermis merupakan suatu sel terluar yang memiliki lapisan di setiap organ tumbuhan. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar yang berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada organ daun. Jaringan epidermis akan berkembang dan mengalami modifikasi berdasarkan fungsi dan struktur yang dimilikinya. Salah satu bentuk modifikasi dari jaringan epidermis adalah stomata. Banyaknya jumlah stomata akan mempengaruhi semakin besar kemungkinan terjadinya transpirasi yang memang baik untuk tumbuhan. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air yang melalui stomata. Semakin banyaknya jumlah stomata, maka tanaman dapat menyerap CO2. Selain itu juga dapat menghasilkan O2. Berdasarkan bentuk sel epidermis yang terdapat pada stomata, stomata terdiri dari beberapa tipe, yaitu anisositik, parasitik, diestik, dan agnositik, serta sikiositik. Berikut ini adalah materi keempat yang menjelaskan tentang struktur hewan. Tubuh hewan tersusun atas jaringan atau sekelompok sel memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan di dalam tubuh hewan mempunyai sifat dan peran khusus dalam melakukan fungsinya, seperti peka dan pengendali, yaitu jaringan syaraf, gerakan, yaitu jaringan otot, penunjang dan pengisi tubuh, yaitu jaringan ikat, absorpsi dan sekresi, yaitu jaringan epitel, bersifat cair, yaitu darah, dan yang lainnya. Macam-macam jaringan, organ, dan sistem organ pada setiap organisme tidak selalu sama, tergantung pada tingkatan organisme masing-masing. Pada organisme tingkat rendah, seperti protozoa, tubuhnya hanya terdiri dari satu sel, jadi protozoa tidak memiliki jaringan, organ, dan sistem organ. Semakin tinggi tingkatan organisme, itu semakin kompleks struktur tubuh yang menjadi penyusunnya. Contohnya pada hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, memiliki struktur tubuh yang kompleks. Struktur sel hewan adalah sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dengan sel eukariotik, yaitu karena tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Sel hewan bervariasi, terdiri dari mitokondria, sentrol, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, badan Golgi, lisosom, dan vesikel. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, yaitu jaringan yang membatasi dua bagian yang berbeda dalam tubuh hewan. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3, yaitu epidermis batasan bagian luar, endotelium batasan organ batasan dalam, dan metotelium membatasi rongga. Selanjutnya, jaringan ikat atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu. Klasifikasi jaringan ikat antara lain, jaringan ikat longgar, memberi bentuk organ dalam, terutama rongga perut. Jaringan ikat padat pada dermis, kulit, dan pembungkus. Berikutnya, jaringan ikat atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu. Klasifikasi jaringan ikat antara lain, jaringan ikat longgar memberi bentuk organ dalam, terutama rongga perut. Jaringan ikat padat pada dermis, kulit, dan pembungkus tulang dan tendon. Sekian penjelasan materi dari saya.
Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.